Saya. Saya, Bu. Saya Bu. Saya. Tulis di chat, Bapak. Saya, Bu. Saya. Saya, Tulis Bu. di chat, Saya. Bapak. Bu, Oke, lebih Bu mudah untuk Juli, mengucapkan saya Bu daripada di chat Bu. Neng. Saya. Saya Bu. Enggak, katanya harus bergerak juga Bu, tangan saya, sama Iya Bu. betul. Oke, Saya juga di lab Ibu. di lab ya. Saya, Bu. Yang Salam yang kenal orang-orang tidak di lab lab. boleh Saya tulis juga di saya lab. belum di lab. Yang belum di lab boleh tulis di chat Saya Bu, belum, saya belum di lab Bu. Mia belum di lab Bu. Waduh, piye? Kayak ada podcast dari banyak instansi pendidikan nih ya. Betul. Instansi pendidikan Oke. kebetulan lebih banyak Ibu. Ada juga dari balai-balai, dari Belum di perusahaan juga lab. ada. Oke, Pak Ilham. Pak Ilham di mana kalau belum di Pak Rahmat, Pak Ilham kalau belum di lab di mana, Pak? Lab keperawatan. Aduh, banyak boneka-boneka manekin ya, Pak. Boleh tulis, Pak, yang di lab apa aja? Lab kimia, fisika, lab sipil, lab engineer, lab kimia. Bu Sri Rahayu, terima kasih komennya. Pak Halil, terima kasih. Lab laboratorium. Nah, ini bisa nih ntar kalau klien-klien kita minta di tes laboratorium ya. Siap. Bioteknik juga, biomedik. Ini sekalian promosi masing-masing nih. Lab mana aja. Jadi kita kalau klien kita cari, kita tahu nih. Boleh Betul. nggak nanti kue. Untuk ini Mbak Dewi uji Ya. profesiensi. Oh iya. Lab lingkungan, lab kedokteran, oh ada pasir beton. Kayaknya perlu didata nih Mbak Mia, nanti question daftar hadirnya ditulis lab apa yang dipunya gitu Pak. Ya Pak Said ya. Ya, Bisa oke. pelayanan juga ke kita, cuman nggak Siap. bisnis Kayaknya teman-teman. ada di Google apa namanya? Google ininya Bu, nanti daftar hadirnya. Ya, nanti jangan lupa tulisin jenis laboratorium ya. Bisa aja dia lab tapi satu company kayak satu university itu labnya sampai 6, sampai 7. Lab klinik klinik dasar kedokteran. Nah, lab komunikasi. Oke. Ada lab herbarium. Biologi nggak ada ya? Banyak kedokteran ngambil darah. Lab Terima nutrisi kasih. ada. Oke, lab kedokteran. Pertanyaan berikutnya, teman-teman di tempat kerjanya sudah punya petugas K3 lab nggak? Sudah. Yang udah siapa, Pak? Belum. Saya sudah. Belum. Sudah punya sertifikat petugas K3 lab. Belum ya? Sudah. Oke. Pertanyaan berikutnya udah mulai ditanya belum sama pihak ketiga atau shareholdernya? Belum. Karena ini Bapak Ibu akan ada kerja tambah, tapi bekerja tambah cuman truly speaking nggak ada tambahan juga dari itu benefit. Cuman kita dikasih kerja tambah. Versi kita tuh kerja tambah petugas K3. Padahal petugas K3 adalah ya petugas di lab, tapi juga harus pengen sehat selamat kan? Harusnya bukan kerja tambah. Mbak Mia boleh tampilkan tadi persyaratan petugas K3 job desk-nya. Petugas K3 lab. Kok Ibu Dewi nggak ada mukanya ya? Nggak ada ya? Udah Bu, sekarang ada tuh. Iya. Ya. Sekali nggak ada mukanya, Bu. Sudah kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, gitu dong. Boleh yang tadi saya kopas ada tadi di chat saya kopas, Mbak Mia, terakhir di kopas Mbak. Ada listnya nggak? Ada listnya nggak? Nah ini ya, boleh digedein tuh materi pembahasan. Jadi ini sebenarnya materi pembahasan adalah job desk dari yang ini Mbak, ya gedein dikit Mbak. Yang di kolom materi pembahasannya tuh. Tadi di awal Bapak lihat di paling atas chat itu ada pertanyaan 1 sampai 9. Nah, ini ya.
Di pertanyaan ada 1 sampai 9. Gedein Mbak materi pembahasan tuh. Ini adalah yang diharapkan seorang petugas lab profesional ya, bukan saja teknis dari labnya. Misalnya kedokteran ya udah dia ahli di peralatan laboratorium kedokteran. Kalau kimia bukan aja dia paham tentang kimia tapi juga peralatan kimia. Nah, seorang profesional sebenarnya juga dia bisa meyakinkan tempat kerja yaitu lab itu aman, sehat, selamat gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan itu 1 sampai ke bawah ada 9 kalau nggak salah ya Mbak. Nah, lihat dari sini Pak, yang Bapak pernah lakukan ada nggak? Membuat pengendalian risiko. Ya kalau kita bicara lab berarti pengendalian risiko di lab. Padahal mah risiko nggak cuma di lab ya Pak. Di ruang pelatihan juga. Ya, di ruang kuliah juga, di perpustakaan juga. Di tempat server atau peralatan komputer komunikasi juga ada. Tapi kita bicara lab. Berikutnya bisa mendesain sistem tanggap darurat. Jadi kalau terjadi kebakaran, harus kemana, lari kemana, siapa yang tanggung jawab, ada nggak yang ahli untuk memadamkan, ada nggak yang ahli untuk P3K, kontak darurat ke tempat lain juga harus paham. Misalnya rumah sakit setempat mana yang paling dekat, polisi paling dekat mana, ada kontaknya nggak. Lalu kalau misal kebakaran, damkar terdekat mana? Nah, itu harus bisa membuat skema. Gimana aturan main pada saat kebakaran. Lalu di sini juga bisa berkomunikasi K3. Berkomunikasi K3 yang meyakinkan orang yang ada di lab harus paham bahaya dan risikonya. Kalau ini mestinya pernah ya Pak, mahasiswa mau masuk ke lab pasti di briefing dulu ya Pak, safety briefing atau penjelasan tentang bahaya dan risiko. Lalu mengukur faktor bahayanya. Di tempat kerja tuh di lab pendidikan, ini beda ya, lab pendidikan sama lab yang komersial kadang beda. Kalau lab pendidikan itu faktor bahayanya paling utama juga adalah mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa itu juga faktor bahaya, karena apa? Umurnya muda. Umur muda tuh level of risk-nya, ini aman-aman, ngegampangin gitu ya. Karena belum punya tanggung jawab lebih sebagai mahasiswa. Tapi kalau lab industri, di mana biasanya bekerja adalah ada hubungannya sama depnaker, ada hubungannya sama keluarga, punya tanggungan keluarga, anak atau istri. Nah, itu pasti nggak mau celaka di tempat kerja. Terus kalau terjadi darurat di tempat kerja, kita tahu nanganinnya termasuk ngasih P3K. Lalu tahu alat-alat apa yang wajib. Jadi petugas K3, sebenarnya saya bilang bukan petugas K3 lab ya. Petugas lab yang profesional pasti paham K3. Jadi petugas laboratorium yang profesional, begitu ada misalnya mahasiswa tidak pakai APD yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan berisiko di tempat yang sudah diatur gitu ya, atau bahkan bercanda, dia akan langsung mengeluarkan mahasiswa itu dari ruang tempat kerjanya karena membuat tempat lab jadi tidak aman. Lalu juga bagaimana menerapkan pelayanan kesehatan ya di BPJS segala macam minimal tahu gitu ya. Saya nggak tahu mahasiswa tuh dikasih BPJS nggak sih Pak? Suruh ikut BPJS nggak Pak? Mahasiswa Pak? Silakan coba di chat ya. Kampus mana yang mahasiswanya dikasih BPJS? Mungkin ikutnya Itu keren BPJS banget, ikut orang tua kali ya, Bu? Enggak. Ada yang ikut orang tua ya. Nah, minimal ikut orang tua, datanya di kampus dapat. Jadi just in case ada terjadi sesuatu, kita tahu mahasiswa suruh bawa kartu BPJS-nya walaupun dibayar orang tua ataupun kantor. Karena yang bertindak pertama kali di lapangan ya kita orang kampus. Jadi kita langsung bisa, ini ada BPJS-nya nomor sekian, jadi udah bisa proses dahulu. Lalu dokumentasi gitu ya. Dokumentasi, karena apa nih? Nah ini nanti kita pahami kenapa dokumentasi penting. Dan dokumentasi ini kenapa juga yang menjadi kelemahan rata-rata orang kita gitu ya. Senengan ngomong, tadi aja yang ngomong banyak, yang ngechat juga
banyak juga ya. Berarti 50-50 nih. Tapi kalau banyak yang nyaut bicara lisan, berarti memang untuk mendokumentasikannya di dalam chat tadi itu kurang ya. Lalu di sini menerapkan manajemen risiko akan dibahas sedikit dan bagaimana supaya tadi efektif. Karena hari ini menyampaikan gimana supaya efektif sih sebagai petugas lab, tapi yang diminta tidak ada kecelakaan, tidak ada injury, tidak ada kebakaran, tidak ada barang hilang di lab. Kita punya tanggung jawab, ada yang tertulis, ada yang tersirat gitu ya. Terakhir, memenuhi peraturan persyaratan. Nah, paling tidak disukai terjadi kecelakaan. Tapi kalaupun terjadi kecelakaan, bagaimana kita belajar dari kecelakaan itu supaya tidak terjadi lagi. Kita tahu ya, lab UI juga pernah ada, lab IPB pernah ada, terjadi kebakaran. Nah, jangan sampai kita terjadi kebakaran di laboratorium kita. Gimana caranya? Adalah cara mempelajari kenapa kebakaran di IPB terjadi, di UI terjadi. Nah, ini sekilas tentang petugas lab. Biasanya training ini yang kalau komplit ini ada yang 3, ada yang 4 hari gitu ya. Tapi sebenarnya bukan training, kalau bicara kompetensi adalah praktek benar di lapangannya. Jadi pernah melakukan dari merancang bagian atas sampai investigasi. Coba di chat bisa ada yang nyaut yang sudah bisa melakukan dari atas sampai bawah ya, 1 sampai 9 itu. Apa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 item ini. Berapa persen yang lebih dari 50? Kalau yang 70% sudah melakukan, udah tinggal uji kompetensi aja Mbak Mia. Nggak usah training, langsung ujian. Kalau Iya, kita betul. lakukan, A, P, Z tuh. Boleh ditulis di chat siapa yang di atas 50%, siapa yang di bawah 50%. Saya 50%. Boleh tulis Pak, tuh kan. Saya mau mendokumentasikan nih, belum pernah. Ini Bu Yeni ya, belum bisa melakukan. Oke. Ada lagi? Tuh, nggak ada yang. Oke, Bu Yuli apa Pak Yuli nih? Juli Bu Yuli ya. Elmariza, iya sepertinya Ibu. Ya. Belum pernah Pak juga. Edri belum pernah. Oke, belum pernah. Apa lagi? Ini bagian dari mendokumentasikan nih. Betul. Nah, membiasakan informasi lisan tercatat. Masih 20%. Oke, minimal 2 jam kita ya, sampai jam 11. Betul. Minimal dalam 1 jam ini, Bapak dan Ibu dapat apa sih yang harus disiapkan sebagai petugas K3 Lab profesional. Minimal bisa tahu gap-nya. Nanti terakhir menuliskan gap-nya, saya yang belum dilakukan di tempat kerja saya apa saja. Berarti itu adalah request ke kampus untuk diisi gap-nya. Oke, banyak yang belum pernah ya. Oke Mbak, tampilkan materinya, kita sekarang ke materi. Kalau saya kenalkan dulu. Saya sebenarnya ini karena udah nggak pemilu ya. Saya orang metalurgi, gitu ya. Metalurgi ada labnya juga. Saya dulu labnya adalah lab korosi. Saya kerjanya waktu lab korosi itu di pekerjaannya tuh di Batan, Badan Tenaga Atom Nasional, mulai dari setup labnya karena masih baru, gitu ya, setup labnya sampai labnya itu lab korosinya berjalan dan saya menganalisa itu lumayan lah 2 tahun, gitu ya. Nah sekarang ada petugas K3 Lab yang harusnya ini bukan ada khusus petugas K3 Lab, kecuali ini kayak kampus di mana ya, kemarin saya tuh konsultasi training di sana. Labnya itu ada 8 kalau nggak salah, 8. Nah, ada petugas K3 Lab yang dia tanggung jawab ke semua lab. Nah, ini barulah ditunjuk 1 orang. Tapi secara prakteknya petugas yang ada di lab itulah petugas K3.
Karena petugas K3 ini fungsinya pengawasan. Yang bekerja kan orang lain. Mengawasi orang lain yang ada di lab supaya dijaga sehat, dijaga selamat, nggak ada polusi, nggak ada perusakan alat. Berarti kan tugasnya siapa? Bisa petugasnya dosen yang mengajar laboratoriumnya, mengajar mata kuliahnya, bisa petugas labnya yang memang dia menyiapkan dan merapihkan laboratoriumnya, material laboratoriumnya, bisa petugas gudang yang memberikan suplai kepada labnya, gitu ya, bisa juga kaprodi laboratorium gitu. Jadi sebenarnya petugas K3 lab sebenarnya adalah fungsi yang ada di pengawas yang meyakinkan tempat kerja aman dan sehat selamat buat orang yang ada di situ. Baik itu dosen, mahasiswa, petugas K3, atau tamu ya yang lagi survei di sana. Nah, berikutnya Mbak. Jadi saya di laboratorium, waktu itu saya di laboratorium korosi. Penelitian saya itu tentang vitamin C sebagai anti karat di pendingin reaktor nuklir. Keren banget ya. Padahal yang dikerjain cuma logam, terus dipotong, diamplas sampai halus banget gitu ya. Terus ditaruh di air yang berputar. Dilihat laju korosinya, kalau airnya itu dikasih vitamin C, laju korosi turun nggak? Gitu. Sesederhana itu. Jadi pekerjaan saya aman, sederhana, dan nggak ada banyak kimia, cuma air dan vitamin C. Jadi nggak bakal keciprat air panas, nggak bakal kena kimia gitu ya, karena cuma air dan vitamin C. Persoalannya, saya masuk ke area reaktor gitu ya, reaktor dan pendingin. Jadi saya masuk ke ruang chamber-chamber yang kalau masuk itu pintunya berat banget karena dia harus ventilasinya nggak boleh udara luar masuk ke dalam. Jadi harus dari dalam keluar. Nah, ada beberapa material yang radioaktif. Saya tidak dikasih penjelasan waktu awal itu. Karena memang waktu itu K3 sekitar berapa tahun yang lalu ya, tahun 90, jadi berapa tahun yang lalu tuh? Tahun 90. Nah, itu belum ada safety briefing lah gitu ya. Hanya begitu saya lihat, ih batu-batu cakep-cakep banget warna-warninya gitu. Saya mau pegang, jangan. Itu sedang lagi dianalisa terpapar sama radiasi atau batu itu malah berradiasi. Bagus warnanya Bu, pink, ungu, cakep-cakep deh. Itu kalau buat batu cincin cakep gitu ya. Ternyata enggak, itu radiasi. Nah, kalau radiasi dampaknya apa? Nah, itu enggak dijelaskan juga. Sehingga ya kita cari bahan, karena saya metalurgi, karena berbatu-batuan ya kita cari, pengaruh radiasi seperti ini. Nah, itu kan bisa berbahaya ya. Karena apa? Waktu saya datang sebagai mahasiswa yang ikut riset di sana, tidak ada penjelasan tentang daerah berradiasi. Ternyata di daerahnya itu ada daerah di pagar kuning, di pagar merah, di pagar hijau gitu. Nah, masing-masing punya aturan main. Itu adalah komunikasi K3. Komunikasi ada bahaya di sini. Nah, setelah lulus gitu, saya kerja lagi, nggak di industri, tapi saya industrinya industri K3. Sekarang banyak di pekerjaan orang-orang yang kerja di laut lepas gitu ya. Labnya kita pakai kapan? Pada saat kita mau ada audit gitu, karena salah satu audit ISO 55000 adalah aset manajemen, di mana perusahaan itu kadang-kadang punya lab sendiri. Nah, berarti diperiksa di situ. Nah, sekarang kita kembali ke laptop di kampus nih. Pernah dengar ini mahasiswa IPB? Pernah ya? Wah, udah dikasih pancingan sama Bu Mia. Pernah dengar, Bu. Oke. Pernah dengar ini, Bu. Nah, apa sih dampaknya coba? Yang pasti manajemen IPB kebakaran jenggot lah semua. Karena apa? Masuk koran, semua berita memberitakan ini. Benar nggak? Apa yang dirasakan oleh orang IPB-nya? Kira-kira ada? Pastinya tercorengnya reputasi dari IPB tersebut sih, Bu. Iya.
Kalau kami yang dari orang tua, nah kalau ini sekarang kan dulu mah mahasiswa nggak ada tuh perkumpulan orang tua mahasiswa nggak ada. Kalau nggak salah teman saya anaknya di ITB, ada perkumpulan orang tua mahasiswa ITB, ampun deh. Dan mereka akan langsung chatting-chatting di situ. Wah nggak aman, wah minta tuntutan inilah kampus gitu ya. Nah tuntutan dari luar ke kampus menjadi lebih kencang. Akan diminta, gimana nih supaya nggak terjadi lagi? Gimana nih mahasiswa anak saya di situ aman kalau lagi praktikum? Menjadi beban buat kampus untuk menjawab semua pertanyaan itu. Dan ini tidak bisa disampaikan cespleng, artinya dengan penjelasan sederhana ya. Dan orang tua minta tanda kutip pertanggungjawabannya supaya aman mahasiswa anak saya ada di situ gimana. Sehingga akhirnya apa? Menjadi beban kerja lebih. Sehingga ada pembenahan lah. Nah, lanjutnya Mbak. Di situ ada pembenahan organisasi, di situ ada yang ditanya polisi, yang nggak enak itu adalah bolak-balik ditanya sama polisi. Sama pejabat yang ada berkepentingan, baik itu juga Depnaker ya, sama Damkar polisi. Kalau belum pernah diinterogasi, berharap jangan pernah deh. Nggak enak pisan gitu ya, karena saya pernah diinterogasi, walaupun konteksnya bukan kebakaran ya, konteksnya adalah pemalsuan medical check up di kantor. Itu diperiksa sampai detail, nggak enak. Nah kira-kira di sini siapa yang bertanggung jawab untuk proses kebakaran ini? Yang diminta pertanggungjawabannya? Rektor, Bu, rektornya. Rektor. Siapa lagi? Silakan tulis di chat Bapak Ibu kalau mau nyaut boleh. Yang digugat siapa yang digugat? Digugat artinya apa? Diperkarakan ya. Diminta pertanggungjawabannya untuk ya petugas lab udahlah pasti petugas lab, kepala lab itu paling ditanya duluan. Laboran benar. Ya. Terus gimana kita menjawabnya coba? Karena misalnya, oke lah ini kesalahan mahasiswanya sehingga terjadi kebakaran. Terus kita sebagai laboran, kepala lab, dosen laboratorium, jawabnya gimana coba? Bahwa ini kesalahan si siswanya bercanda misalnya. Gitu ya, lanjut Mbak. Mbak Mia, lanjut Mbak. Slide berikut Mbak Mia. Oh, Mbak Mianya kok hilang? Oke, apa yang Bapak Ibu siapkan kalau misalnya terjadi kebakaran di tempat ini ya, itu yang ditanya tuh. Tidak ada safety induction. Oke. Saya bilang, enggak Pak, udah kok di induction setiap masuk di induction safety. Pasti ditanya, buktinya mana? Gitu ya Pak? Karena nggak ada tadi dokumentasi dicatat siapa yang ikut briefing, siapa yang nggak bisa jadi di briefing, tapi mahasiswa ini enggak, malahan ngopi dulu dia datang telat. Ya. Kalau di kampus ada petugas K3LL dia yang kena duluan. Nah, ini enggak enaknya. Kita yang yakinkan orang sehat selamat, yang kerja orang lain. Tapi begitu ada insiden, kita yang ditanya gitu kan. Nah, bisa dicegah nggak sih sebenarnya kecelakaan ini? Siapa yang punya keyakinan bahwa kecelakaan, apapun kecelakaannya sebenarnya bisa dicegah? Itu nasib apa niat? Bisa, betul. Gimana caranya? Nah, ini ya, bisa nggak ini dicegah? Kita jalan-jalan, ini kebetulan kita mau ada jalan-jalan di sekolah. Bagaimana tidak terjadi kecelakaan seperti ini? Bisa dicegah nggak? Cara mencegahnya adalah kalau kita mencegah supaya waktu kemarin kena COVID, ya masa COVID, supaya mencegah tidak kena COVID, apa yang kita lakukan? Ya gimana caranya COVID nggak masuk ke dalam tubuh. Kalau COVID cuma ada di baju, di tangan, di kaki, di muka gitu ya, tanpa masuk ke dalam tubuh aman gitu kan.
Jadi caranya gimana? Ya kita proteksi diri kita terhadap potensi kecelakaannya. Kalau kendaraan transportasi wisata gini, apa yang menyebabkan kecelakaan? Nah, belajarlah dari kecelakaan-kecelakaan orang lain, jangan belajar dari kecelakaan kita. Jadi banyak di internet kecelakaan pariwisata bus karena apa? Entah supirnya ngantuk, apalagi kira-kira remnya blong gitu ya. Terus apalagi Pak? Jalannya turun. Nah, di sini bisa kita cegah artinya apa? Ya pilih bus yang remnya kuat gitu. Kalau jalan licin berarti gimana caranya bannya jangan yang botak. Diperiksa deh tuh kalau kita sewa bus gitu ya. Supirnya nggak ngantukan. Itu jalurnya jalur yang aman. Jadi pernah ada kecelakaan di Cikidang. Satu bus wisata 44 orang yang pulang cuma 4 atau 5 orang. Yang lainnya meninggal karena jatuh gitu ya. Nah, pertanyaannya ini nasib apa niat? Gitu ya. Nasib apa niat nih? Nah, ada kecelakaan seperti ini. Kalau ingat dulu masih Ahmad Dhani, anaknya ya. Takdir apa niat nih? Anaknya 13 tahun, dikasih hadiah ulang tahun mobil sport yang kecepatannya bisa 250 km per jam. Dikasih kunci dan boleh nyupir dari subuh sampai subuh lagi. Kita nggak tahu dia tidur apa enggak. Terus kecepatannya tinggi gitu ya. Nah, kira-kira itu niat apa emang takdir ya kecelakaan? Niat, Nah, apa Pak? niat itu Niat ya Pak. Kalau terjadi kecelakaan motor nih, Bapak Ibu naik motor, anaknya masih kecil berdiri di depan. Iya. Nggak pegangan gitu ya, nggak pakai Bapak Ibu pakai helm, anaknya nggak dikasih helm. Terjadi kecelakaan maka yang parah sudah pasti anaknya. Karena anaknya jatuh berdiri ya, berarti lebih tuh dari 2 meter kan. Dia jatuh pasti kepala duluan. Desain dari Allah tuh kepala punya momen yang lebih gede. Massa yang lebih berat, berarti massa atau berat lebih berat. Dia pasti jatuhnya kepala lebih dulu kebentur lantai. Makanya dikasih helm. Makanya Tuhan kasih helm tuh otak tulang paling kuat di seluruh tulang-tulang kita adalah tulang kepala. Allah aja ngejagain pakai helm yang alami gitu ya. Nah, berarti kalau dia tidak tahu bahayanya, mungkin ya karena nggak tahu nih, kalau naik motor bisa jatuh gitu ya. Tapi nggak mungkin nggak tahu karena apa? Data kecelakaan banyak yang mengatakan orang yang jatuh dari motor, entah kepalanya atau giginya yang payah gitu ya. Nah, artinya celaka bisa menjadi tanda kutip nggak niat sih, tanda kutip niat. Kalau semua yang menyebabkan celaka ada semua. Gitu. Jadi misal tadi nyewa bus, nggak diperiksa bannya, nggak diperiksa ganti oli terakhir kapan, nggak diperiksa. Kirnya kapan, nggak diperiksa. Supirnya supir tembak apa yang memang biasa nyupir Jakarta Surabaya, nggak dilihat. Ada nggak penggantinya? Nggak ada. Ada nggak jam istirahat si supir? Nggak ada. Kendaraannya itu terakhir diganti olinya kapan? Waktu pemeriksaan terakhir kendaraan itu punya penyakit apa aja? Kira-kira Bapak Ibu kalau nyewa bus pariwisata ditanya sampai sedetail itu nggak? Ke yang menyediakan yang bus yang kita mau sewa? Enggak. Enggak ya? Harusnya. Nggak harusnya gitu ya? Enggak ya Bu Rahma ya? ya Nah, jadikannya harga murah. jadi kalau Bapak Ibu kebetulan jadi ketua PUMG di sekolah ya, mau ada jalan-jalan kasih tuh checklist pemeriksaan sebelum dipakai. Jadi pre-use inspection checklist ke pemilik busnya atau sebelum kontrak diperiksa dulu nih semuanya oke nggak. Kalau nggak oke saya nggak mau pakai bus yang ini gitu ya. Jadi kalau nggak bisa nego harga ya udah nego kualitas dari busnya. Lanjut Mbak. Nah, berarti kita tujuannya berkat 3 tuh cuman 3 memang. Jaga sehat, jaga selamat, jaga lingkungan.
Ke siapa? Ke orang, terutama ke manusianya ya, karena K3 ini lebih ke manusianya. Tapi kalau kendaraannya juga rusak, tadi busnya rusak, pasti orangnya juga katut. Makanya kalau di Undang-Undang Pemerintah 170, dia termasuk sumber produksi juga menjadi harus sehat selamat. Siapa aja orang-orangnya? Siapa aja. Nggak mesti orang pegawai, nggak mesti orang yang memang bekerja di situ. Tamu sekalipun harus sehat selamat. Jadi kayak misalnya tadi ada dosen tamu atau mahasiswa tamu dari luar pengen ngelihat lab kita. Dikasih tahu mana yang boleh dipegang, mana enggak, mana yang berbahaya, mana enggak gitu ya. Jangan sampai salah pegang sehingga yang tadinya lab itu sudah ditunggu pemanasan sampai 2 hari, tinggal 2 jam lagi kepencet. Itu yang lagi riset ngamuk-ngamuk, sengamuk-ngamuk itu di riset lagi ya. Nah, caranya gimana mencegah supaya nggak terjadi kecelakaan gitu ya. Lihat slide berikutnya, Mbak. Nah, ini cegah supaya efek kesehatan itu yang parah nggak terjadi. Dari mana parah? Biasanya dari bahan paparan kimia. Kira-kira ada nggak di lab tuh? Bahan yang kalau terpapar, efek sehat kita kena. Ada tuh kemarin misalnya lagi menuang alkohol ya, atau bahan kimia yang uapnya beracun. Nah, harusnya kan di suatu tempat, entah di ruang asam, salah gitu ya. Saya pernah datang ke salah satu kampus terkenal di Surabaya, bawa mahasiswa tur gitu ya. Masuk ke laboratorium biokimia atau kedokteran ya, di situ ada virus yang lagi dilemahkan untuk jadi vaksin. Dan itu di dalam kayak semacam kulkas minus 18 derajat. Lah dikasih tahu sama petugas labnya. Itu vaksin. Nah, sebelum diperiksa, dia ibaratnya dimati surikan dulu lah. Dia dibekukan dulu ini. Dibuka, Bu. Kulkasnya dibuka sama dia. Saya bilang, Pak, di dalam itu apa, Pak? Bakteri, virus. Hah? Buat apa? Buat dibikin vaksin. Tutup lagi. Karena begitu dibuka, suhunya pasti nggak lagi minus 18 derajat. Betul nggak? Bisa jadi tuh kumannya jadi hidup lagi gitu. Nah, itu petugas labnya malah yang bukakan. Akhirnya saya bilang, Mbak, keluar mahasiswa, keluar semua. Takutnya terpapar dengan organisme atau penyakit yang ada di laboratorium. Termasuk peralatan laboratorium ya. Yang sering kalau yang pernah ke lab sih hafal ya, ada pemanas gitu. Nah, ada pemanas. Masalahnya pemanas itu cuman ada indikator merah kuning itu lampu kecil. Kalau dari sisi depan. Kalau dari sisi samping nggak kelihatan tuh. Jadi bisa aja langsung kepegang gitu ya. Nah, udah sama aja plat panas bisa dipegang. Nah, termasuk bahaya perilaku yang nggak aman. Contohnya apa? Yang bercanda lah. Ini mahasiswa yang lagi berdua-duaan, lagi pacaran. Dulu saya juga mahasiswa ya, pernah pacaran. Itu kalau di lab tuh pengennya nempel-nempel deket gitu kan. Nah, sementara alat labnya gimana? Kalau berbahaya untuk kesenggol aja, nah kena dua-duanya. Jadi kita bisa perhatikan mahasiswa yang lebih pacaran atau lagi marahan gitu ya. Kita tahu kan mahasiswa kita mana yang lagi senang, mana yang lagi mau putus gitu. Nah, itu juga kita sebut kondisi yang bisa beresiko celaka. Jadi sebagai petugas K3 Lab, yang pertama adalah kenali apa yang bikin sehatnya menjadi terganggu, apa yang paparannya bisa membuat orang sakit, alat apa yang kalau salah pakai, salah kesenggol bisa kepencet lampunya bisa rusak, mana yang bisa bikin rusak alat, bahkan perilaku-perilaku tidak aman. Termasuk mahasiswa yang begadang. Kalau kita tahu, mukamu ngantuk kali, iya Pak, nggak tidur nih, ngerjain riset yang satunya gitu kan. Berapa hari kau nggak tidur? 2 malam. Udah, keluarkan dari lab karena itu nggak aman. Gitu ya. Jadi bukan cuma bahan kimia yang membuat celaka, tapi juga orang. Lanjut, Mbak. Nah, ini ada dasar hukumnya ya. Undang-Undang 45, Undang-Undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja, tapi di dalamnya ada kesehatan ya. Juga ada aturan pelaksanaan. Kalau di lab yang mana? Coba lanjut.
Nah, di lab ada nih laboratorium lingkungan. Jadi di lab contoh yang ini ya, laboratorium lingkungan itu ada beberapa persyaratan. Termasuk lab kimia, waktu dibangun juga ada tuh speknya dari kontraktor. Jadi kita harus lihat dasar hukumnya. Yang pertama desain labnya itu sendiri. Karena untuk bikin lab, kontraktornya khusus. Dia ada semacam engineer untuk mendesain labnya. Saya pernah ke laboratorium perkebunan. Masya Allah itu keren banget gitu ya. Mejanya aja katanya itu miliar-miliar meja labnya karena kena kimia dia nggak terkorosi, kena api dia nggak kebakar gitu ya, kuat banget. Tetapi yang lucu adalah showernya. Showernya bener-bener shower kamar mandi kita tuh, yang buat mandi. Saya langsung bilang, Pak, itu kok kamar mandi kebuka ya? Jadi cuman shower sama hordeng gitu aja, curtain tuh. Persis kayak kamar mandi. Pak, itu maksudnya apa sih kamar mandi? Kan bisa kebuka orang dibuka. Oh enggak, itu kalau kena kimia harus mandi di situ. Lah, itu enggak standar. Ya. Terus termasuk listriknya. Listriknya untuk yang tegangan tinggi, dia harus matiin semua fasilitas listrik di lab. Karena begitu alat yang satu ini berfungsi, semuanya mati. Nah, itu berbahaya juga karena ada satu alat yang dia menarik gas. Contohnya apa? Di ruang asam, dia harus menarik gas yang beracun itu keluar. Nah, itu kan pakai exhaust ya. Nah, kalau exhaustnya mati kan oksigen bahan yang beracunnya atau udara yang beracunnya, bahan kimia uap beracunnya tetap ada di sekitar lab. Kita lanjut, Mbak. Ini contoh peraturan. Jadi salah satu tugasnya si petugas K3 lab adalah cari peraturan perundangan, cari standar teknis pengelolaan lab, cari standar teknis meja, peralatan, pokoknya perabot yang ada di lab standarnya seperti apa, gitu ya. Nah, itu menjadi dasar hukum sehingga kalau kita bilang mahasiswa yang praktikum di sini bercanda keluar gitu. Aturan mainnya. Bu, ini kan kita bayar hak kita. Ya, tapi ada dasar hukumnya bahwa di tempat kerja harus sehat selamat. Salah satunya adalah saya harus yakinkan orang yang kerja di sini adalah orang yang sehat. Karena kalau orangnya sakit, artinya bercanda, at risk behavior, dia akan mengganggu kesehatan, keselamatan orang lain. Gitu ya. Nah, ini aturan main yang ada, sehingga kita lebih jelas. Yang berikutnya, nah ini sih sebenarnya bukan tanggung jawab petugas K3 lab, tapi tanggung jawab manajemen yang mengelola laboratorium. Jadi kalau laboratoriumnya itu ada di bawah kampus, ya bisa jadi rektor adalah penanggung jawab utamanya. Jadi rektor harus melihat perlu nggak dibikin departemen K3 khusus. Perlu nggak ada khusus orang yang kerjanya ngelihatin mana yang potensi celaka, sehat, barang hilang, dia yang harus benerin. Jadi dia boleh masuk ke lab, ke kampus, ke perkuliahan, ruang perkuliahan, ke perpustakaan, boleh masuk mana aja. Nah, itu ditetapkan oleh rektor. Nah, kita hanya bisa mengurus aja gitu ya. Lalu di sini menempatkan orangnya, orang yang menjadi petugas lab tadi. Apakah di bawah kepala jurusan laboratorium, apakah di bawah general affair, apakah di bawah building management, karena kampus biasanya ada building management sendiri, atau memang menjadi tupoksinya petugas K3 lab gitu. Oke, kita lanjut lagi. Manajemen laboratorium harus, sorry Mbak, belum Mbak. Petugasnya, nah ini petugasnya yang ditunjuk. Kalau misalnya, oke, ini bagian dari profesionalnya petugas K3, petugas lab. Berarti tupoksi petugas lab ada di dalamnya job desk tentang K3. Yang di chatting kita tuh di grup, di chat ada 1 sampai 9. Itu menjadi job desk tambahan. Tapi bisa juga ditunjuk orang khusus gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap satu
mengukur lingkungan kerja aman, sehat, selamat. 2, meyakinkan orang yang kerja atau orang yang ada di tempat lab itu mengerti K3 dan bahayanya. Bisa juga pengelolaan limbah sendiri. Jadi ada petugas limbah sendiri, ada petugas K3 keselamatan sendiri, boleh. Ini tergantung tadi kewenangan dari rektor untuk seberapa penting sih K3 gitu ya. Kalau misalnya jurusannya ada 5, labnya total ada 15, ya nggak mungkin ya dikasih satu-satu ke petugas lab gitu. Jadi ada 1 petugas lab di pusat, tapi dibantu oleh petugas lab yang certified petugas K3 laboratorium untuk melakukan program K3 di tempat kerja. Lanjut. Nah, ini contoh jabatan-jabatan dan kualifikasi di laboratorium. Jadi yang namanya petugas atau orang yang bertanggung jawab K3 di laboratorium bukan hanya laboran. Sebenarnya rektor itu juga atau pimpinan puncak itu juga tanggung jawab terhadap laboratorium. Tugasnya terkait dengan K3 ada tuh ya di tabel ya. Nah, tapi ada tugas yang sesuai dengan tupoksi teknisnya, ada tambahan tugas yang sesuai dengan K3. Jadi nanti salah satu supaya efektif, nitip job desk-nya itu ditambahin, sama orang HRD ditambahin bahwa petugas K3 lab, dalam kurung, laboran, petugas lab, kepala lab, dosen laboratorium, gitu ya. Terus bagian asisten lab gitu ya, itu termasuk sebagai petugas pengawasan K3 di laboratorium. Tugasnya adalah yang utama menjaga keselamatan kerja. Kalau ada limbah berarti termasuk mengelola limbahnya. Semuanya dimasukkan di dalam situ. Kalau ini udah ada bisa gitu ya. Lanjut. Nah, setelah terjadi accident, nah ini jangan sampai kita belajar setelah kejadian kayak IPB tadi tuh. Yang IPB tadi tuh sampai bikin tim. Ada tim khusus investigasi. Udah ini biayanya tinggi. Training per orang investigasi aja 7 juta. Kalau ada 10 orang udah 70 juta gitu ya. Baru training doang. Rapat-rapat investigasi bisa seminggu sekali. Sekali rapat uang makan sama uang makan siang gitu ya. Nah, itu katakanlah 100.000 kali 10 aja udah 1 juta gitu kan. Nah, itu dan seminggu 2 kali misalnya. Ini investigasi jadi akan jadi besar karena udah kejadian kecelakaan berarti melibatkan apa investigasi? Polisi. Ya, polisi setempat, rumah sakit. Nah, udah kalau ada polisi dan lain-lain pasti biayanya nambah. Kecuali di internal aja ya. Terus ada petugas laboratoriumnya sendiri yang memang petugas K3, ada yang petugas menjaga selamat. Jadi kita bilangnya safety officer gitu ya. Tim investigasi ada. Nah, sama dicek tuh prosedur-prosedur yang ada gimana nih. Oh, lengkap. Orang dulu dibikinin konsultan gitu ya. Cuman yang ditanya apakah dijalankan. Nah, ini yang perlu dicek, dijalankan enggak. Lalu cek lagi alat-alat, semua alat dicek ulang. Bukan cuma di tempat yang kebakaran, tapi di tempat-tempat lain. Padahal tempat lain juga baru dicek, gitu ya. Karena mau habis sertifikasi 17025 ya, sudah oke, dicek ulang, sekarang dicek lagi gitu. Karena terjadi kecelakaan. Nah, di sini memastikan keselamatan kerja di tempat itu nggak terjadi lagi. Ada lagi dibikin khusus namanya manajemen risiko. Nah, ini akan melihat resiko kecelakaan, resiko kebakaran tadi di konteks kampus pusatnya. Bawahnya kena nggak gitu. Nah, ini dibikin lagi. Lanjut, Mbak. Ini sesuai ini yang minimum order ya. Ini minimum order. Lebih boleh, kurang sebaiknya jangan gitu. Karena ini berdasarkan tadi peraturan yang tadi bahwa keselamatan kesehatan kerja di laboratorium harus punya alat pelindung kesehatan, keselamatan.
dari A sampai G. Boleh dicat siapa yang udah punya? APD, safety shower atau EWOS, ada APAR, ada bak cuci, ada alarm kalau jadi kebakaran gitu ya, atau Ada. dapat. Ada obat-obat, coba tulis siapa yang punya. Oh, udah ada ya. Saya Sip. Bu, Sulis. Kalau Pak Sulis ya. Ya. Nah, ini mulai diregistrasi, Pak. Alat-alatnya diregistrasi, inventarisnya nomor berapa, terakhir diperiksa kapan. Kondisi saat ini masih bagus apa enggak gitu. Jadi petugas K3 bukan hanya meminta kampus belikan A sampai G, tapi juga termasuk meminta kalau ada harus diperiksa ulang gitu ya, diperiksa ulang. Kalau ada yang rusak diganti. Nah, supaya tahu ada yang rusak gitu harus ada inspeksi namanya. Safety shower, MSDS belum ada. Oke ya, itu yang minimalnya. Ditambah lagi prosedur tanggap darurat. Udah ada belum, Bu? Nah, di prosedur darurat ini akan ditentukan nih. Alat-alat ini yang tanggung jawab siapa? Yang memeriksa setiap tahun minimal 2 kali misalnya. Apakah masih kondisinya fit, bagus gitu ya. Kalau mau beli, siapa yang beliin? Kalau minta beli, siapa yang menentukan beli peralatannya? Kalau terjadi kebakaran, siapa duluan harus bertindak? Gitu ya. Nah, ini harus dibuat prosedur keselamatan kerjanya termasuk kebijakannya. Nah, berikutnya ada karena lab umumnya hampir semua tempat kerja ya. Kemarin kita baru di training nih sama EGS juga kita ya. Kita auditor juga masih di training juga, Pak. Penambahan ilmu aja terus. Pengelolaan limbah gitu ya. Pengelolaan limbah itu seperti apa? Nah, intinya adalah sebagai petugas K3 kita mencari mana yang kusut-kusut bisa bikin celaka. Gitu ya. Mana yang kusut-kusut bisa bikin celaka, bisa bikin sakit, dikumpulin. Silakan ininya PowerPoint-nya, Mbak. Jadi kita melihat agak jauh dari helikopter. Walaupun kita petugas K3 ya, kita petugas K3 tetap aja kita mau melihat K3 di lab bagus apa enggak, kita keluar dulu dari lab. Lanjut, Mbak. Kita keluar dulu dari lab, lalu kita lihat apa saja. Nah, ini supaya efektif gimana? Anggap kita berburu ya ke hutan. Kita tahu ada binatangnya kijang. Cuma kijangnya kan ngumpul-ngumpul nih di mana-mana ya, ada yang nggak bakal dia sendiri-sendiri. Akan nggak efektif kalau kita langsung masuk hutan, bawa senjata, langsung siap-siap nyari tuh. Mana ya gitu ya. Yang efektif apa, Pak? Kita keluar dulu dari hutan, naik dulu di atas hutan. Jadi kita bisa lihat, oh yang kijang ngumpul sebelah sana, yang kumpul sebelah sini. Oke, kita turunkan di titik nomor 1 itu ada sekelompok kijang. Nomor 2 ada kelompok kijang. Mereka larinya biasanya gabung jadi satu. Maka ada pemburu 1, bikin strategi pemburu 1, pemburu 2, tembak supaya kijangnya ngumpul jadi satu. Nah, ada satu orang yang tinggal nangkepnya aja. Nah, itu sama aja dengan K3. Jadi, kita sebagai orang K3, kita ngelihatnya di luar dulu. Kita ngelihat kayak helikopter. Oke, lab ada mahasiswa, ada dosen, ada asisten lab, ada laboran. Terus di situ ada orang mahasiswa lain yang bercanda, yang nunggu giliran mahasiswa kelompok 1 selesai, yang kelompok 2 nunggu, dia bercanda-canda, hai-hai di jendela gitu ya. Nah, terus kerjaannya apa? Nah, itu kita lihat. Baru kita lihat yang beresiko mana nih? Nih pojok sini nih, ruang asam. Anak-anak di situ berkelompok, padahal memang tugas kelompok, tapi langsung 5 orang, 10 orang ngumpul di situ. Nah, ini harus dibagi nih. Dia ada bagian yang mempersiapkan kah, yang satu bikin laporan, sehingga di ruang asap tidak 10 orang atau 8 orang, tapi hanya orang yang memang melakukan eksperimen di ruang asam tadi. Nah, jadi kita efektif tuh kalau apa? Kita melihat risiko yang paling berisiko mana nih? Daerah, kalau misalnya kimia ya, berarti ruang dekat lemari asam, 2 gudang kimia, 3 pas pencucian atau pembagian bahan kimia menjadi kecil di storage ya di gudang tuh.
Nah, bisa juga di tempat bikin laporan gitu. Karena bikin laporan ternyata orangnya ngumpul mengganggu orang lewat. Bisa seperti itu. Jadi supaya efektif gimana? Tentukan yang berisiko apa saja di tempat kerja. Kalau misalnya tadi di lab biologi gitu ya, di lab kedokteran, tadi perawatan. Perawatan labnya apa aja yang paling bahaya? Kalau perawatannya ada praktikum tentang menyuntik atau mengatasi orang yang sakit di kasur, berarti harus ada angkat-angkut. Berarti itu posisi yang resikonya. Oke, ergonomi penting untuk perawatan. Lanjut. Boleh lanjut. Jadi intinya kita ngelihat yang kusut-kusut ini, kita gulung-gulung, kita rapihin itu maksudnya tadi ya ditempatkan kelompok-kelompoknya, kita gambar layoutnya, kegiatannya apa, layoutnya di mana gitu ya. Ada shower itu tempat aman. Karena orang akan kalau ada kena tumpahan kimia dia akan dibersihkan di situ. Sebenarnya aman. Cuma nggak amannya apa? Ternyata showernya itu deket sama tangga turun yang segitiga. Jadi kalau matanya lagi kena air gitu, apalagi kena uap, cenderung merem, dia nggak ngelihat tangga itu ada bagian yang kepotong jadi segitiga, Pak. Karena di otak dia tangga itu segi empat gitu. Nah, ini yang kita lihat satu-satu, kita detailkan. Lanjut, Mbak. Intinya kita melakukannya bertahap, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Kalau misalnya, wah showernya deket tangga nih, pilihannya showernya dipindah atau tangganya dibenerin. Nggak bakalan di ACC sama pimpinan. Kenapa? Shower dipindah biaya, tangga dibenerin biaya. Sekarang habis COVID, kita nggak ada biaya nih. Jadi gimana? Ya udah tanda kutip kita engineering. Minimal apa? Dikasih pagar. Jadi pas turun dia paling nggak wajib pegangan pagar. Jadi kita kasih pagar, dikasih instruksi, turun tangga wajib pegang handrail. Jadi dikasih handrailnya, udah aman. Jadi kita nggak mesti yang harus resikonya dihilangkan. Tadi tangga yang segitiga ini kan potensi jatuh. Tangganya kita hilangkan. Memang idealnya adalah eliminasi, kita buang. Tapi kalau nggak ada budget, berarti apa? Kita substitusi yang segitiga dikasih lagi deh satu papan segitiga sehingga jadi segi empat, bisa juga. Atau bisa juga karena nggak ada tukang kayu, ya udah dibikin pagar gitu ya. Atau dibikin karet sehingga kalaupun jatuh dia kepleset dulu, nggak langsung jatuh terguling. Jadi apapun kita lakukan yang penting ada improvement. Jadi naik tangga boleh dikit-dikit tapi terus naik. Lanjut. Lanjut, Mbak. Jadi mengelola K3 Lab yang pertama ya udah memang harus ada kebijakan bahwa K3 adalah komitmen bersama, bukan petugas lab doang. Yang kedua prosedurnya disiapkan, baik itu prosedur teknis laboratoriumnya maupun prosedur K3. Prosedur K3 misalnya memakai APD, menyiapkan orang, kalau tanggap darurat gimana, itu prosedurnya. Tentu kalau prosedur itu harus ada pelaksananya, jadi harus ditentukan juga siapa personilnya, termasuk keadaan darurat gitu ya. Dan setiap 6 bulan sekali petugas lab tadi ya, bisa laboran, bisa dosennya, bisa pembimbing masuk ke review. Pak, ini orang kepleset-pleset aja deh di tempat pencucian di basin gitu ya, tempat pencucian bahan kimia. Karena keciprat-ciprat di bawah nggak ada kesetnya. Nah, udah berarti pilihannya apa? Kita re-engineering, tempat cucinya kita naikin jadi lubangnya besar, jadi nggak bakal tumpah, atau bawahnya kita kasih keset. Nanti kita evaluasi lagi, apakah efektif pakai keset kain gitu ya, atau tempat pembersihnya kita kasih agak dalam gitu. Karena kalau pembersih kain, kalau kotor, nah mahasiswa orangnya sipil lagi ya, ke lapangan pasti bawa tanah. Nah itu siapa yang nyuciin? Kalau nggak ada ya udah berarti basinnya aja nih gedein. Nah untuk itu dibuat laporan. Lanjut Mbak. Ini juga pelaksanaan K3 di lab ada informasi dan komunikasi termasuk MSDS. Kalau perlu Bu, mahasiswa dikasih tugas dulu, baca MSDS-nya. Apa bahaya kimia yang kamu hadapi, gimana cara mengendalikan
kalau terjadi paparan gitu ya. Jadi antisipasinya gimana? P3K-nya gimana? Supaya mereka paham dulu terhadap bahan-bahan yang lagi mereka periksa di laboratorium. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh aja. Salah satu yang harus disepakati komunikasi K3 kita harus tentukan tingkat resikonya. Boleh, Mbak? Sebelumnya, Mbak, tingkat resiko. Nah, nih. Risikonya enggak kok, enggak bakalan kecelakaan. Ya, tapi kesehatan ada. Oh, enggak kok, enggak bakalan kebakaran. Iya, tapi reaktivitas tinggi. Begitu kena orang pingsan misalnya. Nah, ini harus ditentukan. Ini hanya contoh ranking dari risiko. Jadi kita bilang ini ya mengencerkan H2SO4 itu high risk. Risiko tinggi gitu ya. Itu 4. Kenapa? Bisa menyebabkan kematian. Nah, ini harus disamakan dulu. Jadi ini yang kita sebut matriks risiko. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, komunikasi bahaya bisa komunikasi itu nggak mesti ngomong, nggak mesti lisan ya, tapi dari gambar-gambar bisa. Nah, itu ada di sebelah gambar-gambar yang bisa menjadi simbol tentang bahayanya. Mulai dari yang mudah meledak sampai dia yang bersifat korosif terhadap material gitu ya, terutama terhadap material. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang harus tahu peraturan perundangannya gitu ya. Harus bisa menggunakan alat, walaupun sama nih alat-alat masak sama, alat untuk memanggang atau memanaskan sama. Cuma bedanya yang skala industri sama skala lab harus kita tentukan juga ya. Lanjut. Nah, ini bahan kimianya ada yang kompatibel, ada yang enggak. Jadi dia tuh nggak beracun. Cuma begitu ketemu sama temennya kompatibel, dia akan mengeluarkan uap gas yang beracun. Nah, ini harus kita kasih tahu. Cairan ini tidak boleh kecampur sama ini. Gitu. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, monggo ya. Berikutnya adalah penyimpanan, terutama penyimpanan B3. Ini hanya contoh aja untuk B3 di tabung pemadam kebakaran. Tapi penyimpanan B3 termasuk juga penyimpanan H2SO4 deket nggak sama NaOH misalnya. Nah, itu ada aturan mainnya. Begitu juga dengan APAR. Jadi kalau APARnya, sekarang saya nanya, kira-kira kalau APARnya di laboratorium komunikasi banyak komputer, maka pakai APAR yang mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu ada? ABC powder, Bu. Iya, ABC. Paling gampang ABC powder ya, karena buat hampir semua. Iya, karena kalau misal yang sediaannya cair, ntar malah merusak perangkat, Bu. Betul, betul. Jadi cari aman powder. Tapi kalau powder ketemu panel yang kebakar, dikasih powder, Pak, listriknya mati, panelnya rusak gitu ya. Nah, betul. Kadang kita pakai CO aja kalau untuk yang banyak listrik ya, sambungan listrik. Nah, ini pernah, jangan sampai ketipu ya, Pak. Saya pernah mau beli di lab tuh. APAR murah. Pokoknya dia bilang ini murah banget. Saya mau beli, dijual lagi juga bisa gitu kan. Tapi saya nanya, Pak, itu APAR-nya kan semuanya bungkusnya merah ya. Karena cuman belinya online, jadi kan kelihatan bungkusnya merah. Diisi nggak, Pak? Diisi. Harganya berapa? Sudah termasuk isi berapa sekian gitu ya. Memang benar harga isinya kan kita ngikutin pabrik lah, Bu. Kalau misal 200 ya 200. Bener harganya segitu. Berarti APAR yang murah. Begitu saya lihat APAR-nya yang tolong dicekin dari APAR, ada sekelompok APAR habis dari project ya. Orang selesai project, APAR-nya mau dijual. Nah, APAR-nya itu ditandain. Yang water berapa, yang foam berapa, yang ABC berapa, yang CO2 berapa. Gitu kan, karena di pabrik cuma 4. Begitu dia periksa, ternyata semuanya gimana, Pak? CO gitu ya. Ini ada pertanyaan.
Bekerja di lab perawat. APD biasanya mahasiswa hanya pakai lab. Menggunakan handscoon. Kan prakteknya ada manekin, tidak menggunakan bahan kimia. Apakah sudah sesuai dengan K3? Pertanyaannya, kapan kita pakai APD? APD sebenarnya perlindungan terakhir. Yang kita lakukan adalah tadi, bahan kimianya. Saya mau di lab. Labnya tadi kimia ya, untuk anti korosi bisa kromat bahan kimia. Bisa diganti nggak? Bisa sama vitamin C. Ya udah, aman nggak? Aman. Ya udah. Jadi saya nggak usah pakai sarung tangan, aman karena saya sudah eliminasi, sudah substitusi. Tapi kalau nggak bisa harus pakai krom juga karena mau dibandingkan sama vitamin C mana yang lebih bagus untuk mencegah korosi. Ya kepaksa dipakai pada saat saya lagi menguji kromat gitu. Jadi apa yang bisa kita lihat untuk efektif nih? Bapak paling gampang lihat kalau B3 ya, yang kimia, lihat MSDS-nya. Di situ bahayanya apa? Kalau bahayanya masuk ke mulut berarti pakai masker. Kalau dia masuk ke mata berarti pakai goggles. Kalau dia masuk ke hidung pakai alat pelindung nafas ya. Kalau dia membuat bising atau telinga rusak ya pakai penutup telinga. Jadi efektif apa enggak, sesuai apa enggak, lihat bahayanya masuk ke kita gimana gitu. Kalau dia masuk ke mata ya udah pakai, tetap dipakein tambahan ada goggles. Tidak diberikan pendidikan K3 sebelumnya, hanya dikasih tahu personal. Ini Pak, yang kadang sekarang sih ya, saya kebetulan ngajar di kampus Trisakti Pariwisata. Pariwisata Pak, perhotelan, masak, sama tour travel. Tadinya K3 nggak ada Pak. Begitu saya bilang, anak saya ya, pergi ke mana jalan-jalan ke Jepang tuh, pas musim dingin. Tadinya musim semi, tiba-tiba karena cuaca jadi musim dingin gitu ya. Dan itu dingin banget, nggak mungkin ditunda karena harus berangkat besok, nggak sempet juga bawa baju dingin. Sampai di sana saya bilang harus langsung beli ke toko bekas lah, kalau gitu saya bilang toko pakaian yang kita donasi, di situ ada, biasanya kalau di luar negeri itu ada murah-murah. Jaket bisa cuma 100.000 gitu ya, pakai tapi tuh baju dingin. Ada anak yang nggak mau, dia cuma pakai jaket tapi kepalanya nggak mau ditutup, masalahnya dingin. Saya bilang, ada nggak yang kupingnya mulai bebel, mulai merah, sakit gitu? Ada. Nah, itu sudah mau frozen bite. Nggak boleh keluar, bilang, saya bikin aturan nggak boleh keluar kamar, karena di kamar ada heater ya. Kecuali, apalagi yang kupingnya udah mulai sakit, kecuali dia ikuti aturan, pakai penutup telinga dengan baju dingin. Itu yang tidak ada K3 di kampus. Sekarang alhamdulillah jadi kuliah wajib Pak di kampus Trisakti gitu. Karena menyampaikan bahaya K3 di perhotelan, bahaya K3 waktu travel. Kira-kira bisa menjawab ya, ini Bu Hani ya. Lanjut slide berikutnya. Sambil saya lihat kalau ada pertanyaan lagi. Dicatat tuh Mbak Mia ya. Nah, jadi kita harus tahu bahan-bahan yang kita hadapi sebagai orang lab, itu mana yang karakteristiknya apa, cara nyimpennya gimana, terus kalau rusak seperti apa. Jadi merusak kita sendiri atau merusak kualitas si alat. Kalau ada lab fisika gitu ya, lab pasir, berarti karakteristiknya adalah ada pasir, ada bahaya silika, ada debu ukuran kecil bisa masuk ke mata ataupun ke mulut. Maka di situ harus sedia eye wash lah minimal dengan goggles. Lanjut. Nah, untuk K3 hanya bisa berjalan kalau di tengahnya ada nih, jantung hatinya di mana? Ada contoh. Jadi dari pimpinan harus memberi contoh tidak merokok di ruang lab gitu ya. Kepala labnya malah ngerokok di ruangan. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi kita minta ada partisipasi, baru kita buat rencananya, kita support, kita bantu apa nih supaya tidak merokok sembarangan gitu ya. Berarti ada tempat merokok. Terus supaya rokoknya dibuang nggak jadi kebakaran, berarti harus ada tempat untuk langsung rokok itu dimatikan.
Nanti kita periksa apakah yang kita usulkan berjalan. Kalau enggak ya kita perbaiki gitu ya. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Nah ini untuk perilaku. Nah ini perilaku ya. Orang yang kerja ini kebetulan yang di mana nih? Kalau nggak salah di UI ya. Nah iya benar di UI. Nah waktu praktikum terlambat ngangkat pemanas Bunsen. Jadi di Bunsen itu ada cairan, ada labu destilasi, labu destilasinya sampai kering gitu ya. Ya udahlah panas ketemu kaca, pecahlah kacanya gitu. Nah, tinggal bahan kimianya itu kena panas bisa meledak nggak? Apakah bahan kimia itu kena panas malah jadi uap yang beracun, itu lebih parah kan? Nah, itu tidak diketahui di awal. Maka ada baiknya mahasiswa sebelum masuk lab, dia disuruh bikin paper aja tuh bahayanya apa terhadap bahan yang kamu pegang nanti gitu kan. Minimal tahu bahaya bahan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini ya. Kalau kita lihat kuning-kuning ini dari koran ya, penyebab-penyebabnya bisa jadi dia ninggalin apakah ke kamar mandi dulu bentar ya, kebelet kencing gitu ya. Cuma itu nggak dimatiin gitu pemanasnya. Sehingga terus temennya tahu nggak kalau itu berbahaya, bahwa tabung destilasi udah kering tapi panas api masih terus. Nah itu lingkungan nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Nah itulah yang disebut bahayanya. Cuma selalu di project, di tender, di koran, di mana aja nyebutnya langsung human error gitu ya, human error. Manusia yang disalahin error, cuman errornya di mana? Nanti kita lihat ya, kalau cuman error, semua juga error nih. Kepala lab error, itu nggak lihat apa ya, tabung destilasi masih aktif gitu ya. Terus apakah gas yang atau cairan yang dipakai itu kena panas meledak apa enggak, dia nggak tahu. Apa dikasih tahu bahwa tabung LMR itu juga ada kekuatan untuk menahan panas. Nah, berarti kan yang error banyak orang nih humannya. Errornya bisa error dari pengetahuannya kurang, dia nggak tahu. Dia bisa juga tahu tapi nggak peduli gitu kan. Ah, ada petugas labnya, saya izin dulu, udah saya izin kok sama petugas lab gitu. Lanjut. Lanjut Mbak, lanjut. Oke, sampai keluar semua Mbak. Ini ada pertanyaan dari Pak Arfan. Institusi Laboratorium Pengujian Lingkungan kapan hanya petugas K3 dan kapan ada ahli K3? Sebenarnya Pak, petugas K3 kalau sudah melakukan tadi ya 1 sampai 14 itu udah, tinggal uji kompetensi aja jadi ahli K3 karena udah pengalaman. Nah, petugas K3 karena belum pengalaman. Untuk layout laboratorium daerah aman tidak aman di lab itu ada acuannya tidak Bu dari segi peraturan. Peraturan cuma menyebutkan harus dikelola resikonya. Salah satu mengelola resikonya adalah dikenali yang berisiko di mana aja gitu. Jadi dibikin layoutnya. Ini daerah kimia beracun, ini daerah panas, ini daerah pleset gitu ya. Ini daerah listrik. Nah itu ditandain. Minimal mahasiswa bisa langsung begitu, mahasiswa baru nih, yang baru masuk ke lab, begitu ngelihat, oh saya adanya di sini, lihat Anda di daerah mana, oh iya saya ada di daerah merah, berarti saya tahu nggak boleh bercanda. Jadi kalau aturannya mahasiswa, ini kebijakan ya, mahasiswa yang ada di daerah merah, kalau bercanda keluar, kalau saya jadi lab, kepala lab makan kencang, keluar gitu ya, karena Anda di tempat yang meresikokan diri Anda dan orang lain. Boleh keluarin semuanya, Mbak. Nah, ini untuk investigasi. Training investigasi ada sendiri lagi sampai 5 hari ya sama ujiannya. Kita cuman dikasih berapa menit nih? 10:29 ya. Harus jelaskan. Nah, investigasi prinsipnya apa? Tahu urut-urutan terjadi celaka. Celaka itu yang kuning. Tuh ya, jadi ada kontak tuh. Kontak. Misalnya tadi kejepit mesin kompres gitu ya, mesin kompresor kejepit. Nah itu kontak energi antara kompresor tekanan dengan tangan yang nggak kuat dengan tekanan tadi. Kalau dia lebih besar tekanannya daripada kekuatan tangan saya, maka terjadi kerugian, tangan saya jadi bisa patah kan.
karena bisa kita sebutnya celaka. Tapi bisa juga begitu kejepit conveyor, tapi saya langsung cepet angkat. Sehingga baru kesenggol dikit lah gitu ya, cuman ya merah-merah dikit gitu. Tapi nggak sampai tangan saya cedera. Maka kita sebut itu nyaris cedera, nyaris celaka. Nah, kita nggak ke merah, tapi ada langkah yang kita sebut dengan insiden. Kalau sudah rugi namanya accident. Kalau belum rugi bisa enggak, baru kita sebut insiden. Kuning ini terjadi karena apa? Karena ada penyebab langsung, tangan saya yang nempel ke sini nih. Ada penyebab langsungnya. Ngapain juga sih itu kompresor nempel di tangan saya gitu kan? Berarti ada yang nggak aman apa? Tangan saya kan deketin area kompresor gitu, yang alat untuk punch gitu ya. Nah, saya kena di situ. Padahal udah dikasih pagar. Cuman dikit dikit. Itu seringkali yang begitu tuh ada pabrik plywood tuh triplek ya yang ditempel-tempel, terus nanti digulung dimasukin. Itu udah dibilang pas dimasukin tinggal 1 meter ada jaraknya 1 meter harus pakai pendorong, jadi didorong gini. Ternyata alat pendorongnya dia males, tinggal dikit didorong aja pakai tangan, dikit dorong pakai tangan lebih cepat katanya. Tapi begitu lagi bercanda, lagi ngelamun, yang kena malah tangannya. Itu berarti ada kondisi tidak aman. Kenapa kondisi tidak aman? Tadi karena saya lagi telepon atau lagi bercanda, saya nggak tahu. Ternyata udah lewat dari alat potongnya, jadi tangan yang kepotong. Bisa juga dilihat dari penyebab dasarnya dari pekerjaannya. Kenapa kok sampai saya nggak mau pakai alat bantu dorong gitu ya, tapi langsung tangan aja yang ngedorong. Karena dikejar setoran, ke marketing nih minta, setoran cepet, tripleknya benerin, rapihin, besok mau dibawa gitu ya. Nah, artinya apa? Bisa jadi program marketing yang mau kenceng sama program yang ada di lab, petugasnya nggak ada, jumlahnya sedikit. Ada nggak yang kayak gitu, Pak, di kampus, Pak? Ada mahasiswa banyak, tapi petugasnya sedikit, dan mahasiswa itu terus-terusan gitu ya. Betul sekali. Ada ya, Bu ya? Ada. Saya tahulah derita-derita laboran, asisten lab gitu ya. Jadi caranya gimana? Ya kita kenali itu sebagai unsafe condition. Kita sadar dulu ini nggak aman nih, gitu kan? Jadi caranya aman apa? Ya udah minta break. Saya nih kayak sekarang saya lagi tender itu bisa nggak tidur saat dari pagi sampai siang, dari pagi sampai pagi lagi nggak tidur. Karena harus setor di jam 8 pagi. Jadi kalau belum selesai ya udah sampai tengah pagi gitu. Cuman kita tahu ini potensi unsafe act nih. Berarti apa? Saya mendingan tidur di kantor daripada saya pulang besok pagi ke kantor lagi bawa mobil, Bu. Betul nggak? Resikonya saya kurangin. Karena pekerjaannya nggak bisa dikurangin, harus ngelembur, nggak bisa jangan ngelembur deh. Nah, kalau nggak ngelembur tendernya nggak bisa ikut gitu kan. Nah, kalau Ibu bilangnya mungkin laporannya dikejar, laporannya besok nih karena mau akreditasi. Ya kepaksa laporannya ditaruh di situ. Atau mahasiswanya mau lomba dan harus bisa bikin risetnya, laporannya besok pagi, kepaksa lembur. Sampai pagi di kampus, sampai tidur. Nah, kalau seperti itu, bilang mahasiswa nggak boleh pulang. Tidur silakan di musola atau di mana, nggak boleh pulang supaya dia waktu pergi ke rumahnya 2 jam kan, pulang pergi tuh sampai dia datang kan 2-3 jam. Mendingan 2-3 jam nambahin jam tidur. Nah, itu artinya apa? Program kontrolnya diatasi. Cuman kadang terjadi kecelakaan itu yang pulang pagi, besok paginya ke kantor lagi. Nah, biasanya yang pulang sorenya itu yang terjadi kecelakaan. Tapi kalau memang sudah tanda kutip termehek-mehek ya Bu ya. Tadi Bu siapa Bu? Udah termehek-mehek nih. Lembur lagi. Saya cuman gini, ini udah limit ya. Sudah 3 malam saya nggak tidur. 2 malam saya tidur di kantor. Besok karena udah selesai, besok saya 2 hari izin nggak ke kantor. Saya mau tidur Ibu bayar. Nanang. Ibu Nanang ya. Kadang. Nah, itu ya Bu. Kadang-kadang kita ya sodorkan. Ini jam kerja saya kan orang-orang nggak tahu kalau kita kerja sampai pagi gitu kan. Ini loh saya ngerjain sampai pagi, ini buktinya ada. Kan saya lah selalu ada record ya, ada catatan. Saya email jam 2, jam 3. Nih lihat ya, saya email jam 2, jam 3, jam 2, jam 1, jam 2, jam 3.
tiap malam nih, ini 3 malam nih. Kali keempat, saya nggak mau. Kenapa? Pilihannya saya ngedrop, tensi saya turun atau tensi saya naik gitu kan. Nah, project berikutnya saya nggak bisa ikut. Atau laporan berikutnya saya nggak bisa selesaikan. Jadi apa? Saya off dulu. 1 malam ini atau setengah hari ini saya nggak ke kantor. Jadi wajib datang ke kantor karena sudah ada lemburan. Nah, kalau udah manajer kan lemburan nggak dihitung ya lagi ya. Udah lemburan nggak dihitung tuh. Ya udah, kita sampaikan ini unsafe. Nah, ini penyebab dari kecelakaan, kita atasi. Kita kenali dulu. Lanjut, Bapak Ibu, Mbak, lanjut Mbak. Bu Devi, mohon izin untuk penyampaian materinya sampai 10.45 ya, Bu. Kalau bisa. Baik, baik, Nanti biar dilanjut baik. dengan sesi diskusi. Gitu. Ya. Seru soalnya ya. Iya, soalnya Kita bikin tapi bagaimana karena nanti kita potong hari Jumat gitu. nggak apa-apa Mbak, dibikin masuk ke grup aja. Jadi kalau ada yang mau Boleh. nanya langsung di chat grup. Ya, Nanti Siap. yang ikut Setuju. masuk Mantul, di Pak. grup. Mantul, Bu. Terima kasih. Mantul ya. Gitu. Setuju Bu, Nah, setuju banget. untuk kesehatan, gampang. Semua lobang-lobang yang ada di badan kita tutup dari bahaya gitu ya. Jadi apa ya lobangnya? Lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, mulut dah itu. Nah, itu lubang dari bahan kimia yang mengganggu kesehatan karena masuk. Namanya kita bilang kesehatan semua yang masuk lewat lubang yang ada di kita. Termasuk pori-pori ya, ini juga lubang. Jadi kimia yang masuk ke pori-pori itu juga kita jaga. Makanya kita harus pakai coverall. Tapi kalau untuk celaka ya bagaimana kepala sampai kaki utuh, nggak boleh celaka. Jadi kita lindungi yang bisa bikin patah, bisa bikin celaka. Intinya itu ya perlindungan. Jaga entry point. Nah, satu itu. Yang kedua exit point dikeluarin. Nah ini kadang keselamatan kerja itu programnya APD dan segala macam ya. Yang lupa itu kesehatan. Hari ini saya nggak apa-apa nih, nggak batuk, nggak pilek. Nanti 10 tahun lagi asma lah, yang kanker lah gitu ya, baru ketahuan 10 tahun lagi. Makanya kesehatan ini juga bagian dari tanggung jawab petugas K3 supaya orang petugas lab, mahasiswa yang menggunakan lab gitu ya, itu dijaga sehat. Yang keduanya adalah open exit point. Exit point apa? Ya sama, dari kulit ada exit point-nya, berarti pori-pori kita bersihkan, mandi gitu ya. Dari hidung kita bersihkan kotoran hidung. Ini juga exit point karena ada CO2 keluar gitu ya. Mulut karena ada ludah, air ludah juga kita buang. Termasuk bagian bawah ya, BAB, BAK yang buat air seni sama kotoran itu juga harus di open. Jadi kita bilang aturan mainnya, mahasiswa kalau kencing, mau pipis, mau batuk, silakan boleh keluar izin. Jangan ditahan gitu ya. Lanjut Mbak. Nanti pertanyaan Bu Putri saya jawab setelah ini ya. Nah ini contohnya gambar-gambarnya supaya ingat. Pernafasan kita jaga, pencernaan kita jaga. Yang udah kadung masuk, ya gimana caranya kita keluarkan. Ada lagi kontak dengan kulit. Lanjut Mbak. Ini yang kita sebut entry point. Nah, exit point-nya, ya ini bisa air kencing, bisa BAB, bisa keluar nafas. Lanjut Mbak. Termasuk keringet ya Bu ya. Jadi kalau saya bilang petugas lab wajib olahraga. Olahraga sampai berkeringat. Jadi kalau olahraga senam goyangnya, nang cuman joget-joget gini doang, nggak usah deh. Tapi disuruh olahraga supaya keluar keringat karena itu bagian dari pengeluaran racun. Jadi kita harus jaga supaya mereka paham ini gimana. Ya kita kasih pandangan awareness. Jadi induction-nya di lab termasuk menjaga kesehatan. Kalau kencing ditahan berarti bahan kimia racun di tubuh diputar lagi gitu ya, nggak dibuang. Jadi ini bagian dari induction safety untuk orang yang bekerja atau mau bekerja di lab. Jadi ada tentang kesehatan. Lanjut, Bu. Kenali proses-proses di tubuh ya, nafas. Ada yang ngerusak saluran nafas atas, ada yang ngerusak saluran nafas bawah. Biasanya ukuran dari partikel atau bahan kimia makin kecil, dia makin ke paru-paru, makin ke lubang-lubang atau balon-balon di paru-paru tuh. Ada bronkius segala ya. Lanjut.
Jadi nanti sampaikan dari MSDS tadi, mana yang masuk ke mulut, mana masuk ke paru-paru, kenapa harus dijaga. Ada sifat-sifat toksik dari si kimia. Di MSDS ada tuh. Yang ini karsinogenik ya gitu ya. Nggak apa-apa, nggak sehat, tapi 10 tahun lagi bisa cancer. Yang ini teratogenik gitu ya, bisa ngerusak, kalau apalagi yang hamil nggak boleh kan, kadang-kadang kita lihat ada yang hamil ya. Nah itu kita lihat. Saya pernah ada penggantian karpet pakai cat gitu kan, saya disuruh pulang sama bos. Kamu kerja di rumah aja lah seminggu ini karena lagi ganti cat. Wah enak dong. Cuman saya nanya, kok baik hati sih bos? Apa karena saya hamil? Iya karena kamu hamil. Berarti semua orang hamil boleh cuti kerja di rumah Pak? Ya enggak, cuman pas lagi ganti karpet karena ada benzennya. Benzen itu merusak janin. Jadi dia tahu ini merusak janin, ya kita jaga sehat selamat. Nah teman-teman pada iri nggak saya kerja di kantor? Ya enggak, saya bilang kalau mau kayak saya ya kamu hamil dulu lah. Pas lagi ganti karpet gitu. Nah ini ada peraturan LH tentang lingkungan, ada Kemenaker tentang lingkungan kerja, Kemenkes tentang kesehatan lingkungan. Nah jadi di lab tuh ada lingkungan kerja, berarti antara material yang panas dengan bahan kimia yang mudah terbakar karena panas nggak boleh deketan. Kalau lingkungan hidup, gas yang keluar dari bahan kimia yang lagi direaksikan di ruang asap, maka dia harus dikeluarkan. Itu lingkungan hidupnya. Yang dikeluarkan ini jangan sampai bikin racun di luar kampus, di orang tetangga, di masyarakat, itu lingkungan hidup. Kalau kesehatan, ada debu, ya debu aja di setiap alat lab gitu ya, itu bisa jadi ISPA atau terlalu dingin AC gitu sehingga bisa dehidrasi, itu bagian dari kesehatan kerja. Jadi tergantung kita mau lihatnya di mana. Yang terpapar ke tubuh, nah kita lihat pakai peraturan Kemenaker yang ada di lingkungan kerja kita, yang nanti suatu saat akan mengganggu kesehatan kita ikutin kesehatan kerja. Kalau mengganggu polusi keluar ke air, ke tanah, itu masuk ke lingkungan hidup. Jadi tiga-tiga ini di lab kudu diterapkan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga sama ya tentang kebisingan. Kalau kebisingan Kemenaker yang diperiksa, bisingnya dekat tempat kerja nih, di depan saya, di belakang saya. Tapi kalau lingkungan hidup, mesinnya di mana? Di situ. Ya udah, dari mesin itu ditarik ke saya, dibikin petanya. Lanjut. Nah, ini termasuk getaran ya, menggunakan perkakas listrik. Kalau di lab ada biasanya, ini adanya sih di lab orang teknik ya, ngebor, ngegerinda. Nah, itu gerakan terus-menerus. Kalau mahasiswa mungkin sesekali ya, tapi yang sering itu adalah teknik asisten lab atau laboran. Itu bisa kena seperti ini tuh. Ada bahaya juga, jadi setengah, kita bukan setengah mati ya, mati itu jaringan jaringan tangannya. Lanjut. Nah, ini faktor-faktor bahaya ini Anda harus terapkan. Lanjut juga. Nah, ini tadi ya yang human error, karena kita sudah kuliah di sini, sudah ada masukan. Human error itu penyebabnya 88% itu di manusia. Jadi kalau misalnya listrik, konslet gitu, karena listriknya disalahin, tapi penyebab utamanya yang bikin celaka itu orangnya. Udah tahu listriknya tegangannya naik turun, terus kabelnya kebuka, dicuekin aja, dipakailah itu, pakai alat untuk pengukuran, dan sebelahnya juga basah, lingkungannya lembab, yaitu unsafe condition, unsafe act-nya yang dominan. Tapi jangan bilang lagi human error saja ya. Human error tuh bisa karena posisi kerjanya nggak benar. Jadi waktu ngaduk, labnya ke bawah banget. Atau dia nggak tahu ilmunya. Kalau ini bahan kimia ini ketemu ini malah jadi gas, beracun. Bisa juga psikososial, karena saya lagi kerja, lagi dibully sama teman sebelah gitu ya. Gitu aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa. Akhirnya dia kagok sendiri. Waktu ada pekerjaan lab, dia jadi nggak aman. Bisa juga karena organisasi,
karena nggak dikasih APD, karena nggak dikasih briefing. Nah, itu salahnya perusahaan dalam konteks ini adalah rektornya. Bisa juga karena udaranya siklusnya nggak bagus. Jadi jangan disebut human error ya. Human errornya di mana? Kalau kecelakaan bus tadi human errornya di mana? Bisa di psikososial. Lanjut. Oke, ada yang di luar kota ya, 11.44 sudah. Baik, ini kita sampai sebentar, kita tadi sampai 11.47, 47 ya? 45 ya? Oke, Ini masih kita 11.45, Bu. Iya, 11.45 kan? Oke, kita lanjut lagi, ini tinggal dikit kok. Siap. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh-contoh unsafe act ya. Nah, ini yang tanggap darurat. Lanjut, tanggap darurat. Tanggap darurat nih ya, yang penting itu harus ada nomor-nomor teleponnya ya di rumah, ditempel tuh di lab. Kalau darurat kebakaran kemana, nelfon satpam berapa satpamnya itu harus ditulis. Dan harus jelas siapa yang komando. Oke, keluar semua evakuasi. Nah, itu harus jelas juga. Ini nanti di training petugas K3 didetailkan. Lanjut. Nah, ini ya, insiden di lab apa aja ya harus dibikin instruksi kerjanya, cara ngatasinnya gimana. Yang potensi-potensi suka ada di lab. Lanjut. Nah, ini contoh keadaan darurat ya, dibikin tuh petanya, lari kemana-kemana gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini ventilasi. Jadi ventilasinya udah tak kasih lemari asam, tapi ventilasinya nggak dinyalain, ya sama juga bohong gitu ya. Ada ventilasinya, tapi ada udaranya masuk, cuman begitu kerja tutupnya dibuka gitu aja, ya sama juga bohong gitu. Jadi SOP harus benar, instalasi juga harus benar. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini pengamatan ketiga nih. Nah, sekarang terakhir nih, silahkan di chat dua yang bisa menjawab gitu ya. Ini suka terjadi kan di lab tuh, bongkok lah gitu, berdua-duaan tuh, yang lagi entah ini duaan emang serius apa karena emang lagi senengan gitu kan, cara angkat-angkut yang benar. Ada nggak pernah terjadi di tempat kerja? Kalau ada, gimana cara ngatasinya? Oke, lanjut slide berikutnya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang kerja bangku, yang per mesin ya, kerja bubut gitu ya. Apa aja nih bahayanya? Anda udah mulai tadi kimia, fisika bisa dilihat. Oke, lanjut. Ini juga yang kerja, saya nggak tahu nih lab apa ya. Tapi dia kayaknya ada foto-foto. Nah, ini ada mekaniknya. Nah, ini ada listriknya, ada tegangannya, ada komputernya gitu ya. Lanjut. Kayaknya udah terakhir ya ini, Mbak. Nah, ini kerja mahasiswa yang rame-rame nih. Kalau udah rame begini banyak yang pakai gimana ya? Kepaksa dibikin jadwal. Lanjut. Supaya satu ruangan nggak banyak-banyak orang. Nah, ini apakah mejanya terlalu pendek gitu ya sehingga harus bungku? Kalau ini kebetulan listriknya listrik 15 voltan ya, kecil ya, 1,5 volt baterai kan. Tapi masalahnya dia bungku. Kalau kerjanya sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu riset kan, kayak saya hampir 2 tahun duduk aja di belakang meja lab gitu ya. Lumayan juga nih punggung sakit. Lanjut. Nah, ini yang komputer ya. Komputer berarti di sini apa? Terlalu terangkah, terlalu sempitkah mejanya? Sampai mejanya ada kampus waktu itu dapat meja ujungnya lancip. Saya aja kena 2 kali gitu kan. Saya bilang, mahasiswa ada yang kena begini nggak? Sering, Bu. Nah, itu berarti itu juga faktor bahaya. Lanjut. Nah, nih ruginya apa coba? Lihat. Lanjut, Mbak. Nah, alat-alat ini yang pasti udahlah praktikum bubar. Jadi artinya apa? Ada orang yang mau pinjem lab karena kampus mahasiswa dia bayar untuk pakai lab, akhirnya pindah ke lab lain. Lanjut. Nah, ini termasuk gelas-gelas yang mudah pecah dan pecahnya itu hancur ya. Pecahnya itu hancur. Lanjut, Mbak. Halo. Lanjut, Mbak. Mbak Mia, lanjut. Nah, ini yang biologi ya, lab biologi. Darahnya kemana-mana. Kira-kira gimana tuh? Keren kan? Bisa
Apakah ini racun apa enggak? Nah, gimana cara ngatasinya kalau ada B3 atau apa bahan biohazard seperti ini kalau terjadi tumpah? Harus ada instruksi kerjanya. Jadi tiap lab bisa beda-beda ya tanggap daruratnya tergantung materialnya apa. Lanjut. Nah, ini lihat ya, lemari asam. Biasanya lemari asam udah 2, 3. Nah, harganya sih cuma 44 juta ya. Tapi yang masalah adalah belinya kapan gitu ya. Lanjut. Nah, terakhir nih. Nah, kalau kita mikir, aduh ketiga berat amat ya. Ini tambahan lagi kita kerja, mesti nasihatin siswa, bikin prosedur, bikin aturan, bikin ngawasin, kerja tambah. Duitnya nggak nambah gitu kan. Nah, saya sih cuman pesen terakhirnya, jadikanlah itu bismillah gitu ya. Bahwa kita melakukannya karena Tuhan senang kita melindungi orang lain. Udah, kalau udah begitu udah enteng Bu, biarin nggak ada duitnya. Karena apa? Kita sehat di lab juga akan sehat orang lain. Nah, insya Allah itu bisa jadi kalau mau diniatin bismillah ya, jadi ladang amal gitu aja. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu penjelasan dari saya. Jadi supaya efektif nomor 1 bismillah Bu. Karena itu kerja tambah, pasti ada tambah kerja. Gitu ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya. Nanti ada di grup kalau mau ada pertanyaan saya bisa Ya. ada waktu jawab, insya Allah saya jawab juga. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Mia. Tadi Terima kasih. ada beberapa yang nanya, Jam 11. kasih hadiah ya Pak ya Bu ya. Siap. Pertanyaan terbagus Mbak. Pilihin deh Siap. tuh. Oke. Yang pertama kasih Mbak. Yang pertama Siap. kasih hadiah Mbak. Sudah kita catat yang pertama dan yang Banyak terbaik yang nanti nanya tuh. akan disilakan. Alhamdulillah. Ya, ini Jadi banyak sudah yang ada nanya banyak nih. yang masuk ke Ibu Saya Dewi. coba nanya dulu ya. Saya coba Siap. jawab dulu ya. Monggo, Ya, silakan Bu. jawab satu-satu. SOP laboran apa saja yang wajib di setiap lab? Pertanyaan saya gini, mana aja kalau nggak di SOP kan orang bisa error. Jadi kalau ada kemungkinan error, kemungkinan celaka, udah bikin SOP-nya gitu ya. Semoga menjawab ya Pak Ibu Sofa ya. Terus di sini, oke, Eviariana. mana lagi di sini? Mana lagi? Bu Dewi sudah kami rangkumkan Ibu dalam bentuk PPT. Oh ya udah. Ya, Oke. mungkin silahkan bisa dijawab dari yang sudah tertampil di PPT Bu. Oke, ini dari SIB ini, Iya. Eveliana. Memungkinkan nggak pemerintah wajibin ahli? Sekarang gini ya, kalau dibilang wajib nih, semua bisa beli nih. Gampangnya saya udah orang bebas ya. SMK 3 aja wajib tuh. Sertifikat bisa beli gitu. Karena apa? Nggak ngelihat esensinya. Kenapa sih diwajibkan? Gitu kan? Kalau diwajibkan niatnya untuk jaga sehat selamat, ya pemerintah udah mewajibkan Bu di peraturan 13 bahwa semua pekerja harus kompeten di bidangnya. Jadi kalau dia lab ya dia secara kewajiban Undang-Undang 13 sudah masuk. Cuma pertanyaannya mau diterapkan apa enggak? Terus pemerintah bilang, oh kalau diterapkan dihukum dong. Nah, kalau dihukum semua, kena semua akhirnya nggak ada juga orang yang mau. Kan makanya K3 di Depnaker disebut PNKK. Biro Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja. Jadi dia ngawasin sama ngebina. Bukan penghukum gitu ya sebenarnya. Bu bisa ngejawab ya Bu Evina, Bu Yeni, apa betul kalau laboratorium dengan risiko tinggi harus berada di lantai dasar atau ada standar penempatan posisi tata kelola laboratorium? Nanti lihat di peraturan secara kalau standar pembangunan lab itu di konstruksi di sipil pasti ada Bu. Jadi sebelum kita ngebangun itu ada namanya feasibility study. Sampai layoutnya, larinya kemana harusnya dibuat gitu. Secara kenapa harus di lantai dasar resiko tinggi? Karena kalau di lantai 2, 3 terjadi perlu tanggap darurat agak tidak mudah kan. Kalau lantai 1 berarti kan lebih mudah mengevakuasinya. Putri, apakah jika limbah B3 belum sesuai dengan layout yang disarankan dinas terkait, bagaimana kita laboran mengkomunikasikan salah satu bagian K3 ini ke bagian berwenang atau pengadaan, sedang limbah B3 ini terus bertambah setiap selesai praktikum?
pertama namanya komunikasi K3 itu komunikasi dari audit dinas terkait. Udah lempar aja ke rektor. Gitu kan. Biasanya dinas terkait akan, ini gampangnya BPJS aja ada nih temen. BPJS-nya dia nggak kasih semua, cuma separuh. Depnaker datang 1, laporan ke pimpinan. Besok lagi Depnaker 2, laporan ke pimpinan. Paling kita ngingetin, Pak, yang ketiga bakal kena penalti nih, gitu kan. Nah ini tolong dibahas. Jadi bahasnya kapan? Ya dengan kita memberi masukan, ada peraturannya nomor sekian. Terus tiap hari bahan kimia sekian. Ada yang bisa kita recycle, ada yang bisa kita di konsentrasi kita rendahkan sehingga aman dibuang gitu. Ada yang bisa kita kumpulin. Nah, cuma kalau ngumpulin nih yang membuang kimia kan nggak mau ngambil sedikit-sedikit ya, ongkos transportnya jadi mahal. Nah, undang-undang kemarin training ya, boleh disimpan dulu dalam waktu 1 tahun 2 tahun gitu ya, tapi ada persyaratan, ada nulis di prosedur kita akan menyimpan bahan kimia di kontainer kita selama 1 tahun sampai 100 liter baru diserahin ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini harus pakai duit. Nah, makanya harus nanti kasih tahu biaya untuk pengolahan limbah oleh pihak ketiga biaya sekian. Itu kita serahkan ke pimpinan. Tugas kita cuma sampai situ. Kalau terjadi ada apa-apa, kita sudah melakukan tugas kita. Memberitahukan sudah, mengantisipasi udah, bikin prosedur udah, melokalisir tempat penampungan sementara udah. Jadi kalau ditanya ada apa-apa, sudah kita lakukan. Tinggal kewenangan bayar pihak ketiga bukan di laporan kan, tapi diserahkan ke pimpinan. Itu kira-kira. Ada yang bisa ngejawab Ibu Putri, Bu Yeni ya? Udah ya itu aja 3 ya Mbak. Masih ada 4 Ibu. lagi. SOP Bu, ya. halo maaf. Ya, silakan. Kenapa Bu? Boleh lanjut Bu. Silakan Bu. Silakan Tadi Ibu ada- kalau mau menanggapi. Oke, saya jawab dulu yang Ibu Sofa ya, putus tadi ya. Oke. SOP K3 laboratorium apa saja yang wajib di setiap lab? Kemudian apakah boleh dicontohkan mengenai SOP K3 di lab? SOP K3 di lab tergantung kegiatan lab apa, Bu. Jadi kegiatannya apa? Kalau tadi yang bagian mekanik ya, ada gerinda. Ya, SOP cara menggerinda yang benar, karena dia pakai mesin. Jadi kalau salah ngegerinda, tangan kita yang kena. Ada SOP itu yang tadi machining, ada SOP yang pemanasan di kalau kita bilangnya ada alat pemanas di furnace ya, di furnace. Suhu berapa dulu, baru nanti alatnya dimasukkan. Ini orang teknik nih biasanya. Mau suhu berapa dulu, barang dimasukkan, baru nanti dilihat, kalau metalurgi ya dilihat apakah ada perubahan. Nah, waktu buka tutup kan ada uap panas. Nah, itu perlu pakai SOP. Waktu mencampur H2SO4 diencerkan. Nah, itu kalau kebalik tuh H2SO4 pekat diencerin sama air itu bisa fatal. Itu dijadiin SOP. Padahal cuman ngencerin doang gitu ya. Ada yang angkat-angkut, mengangkat bahan kimia yang dari botol besar ke botol kecil. Ini biasanya orang gudang ya. Mau masukkan supaya ditaruh di lab. Itu juga harus di SOP-kan. Mana yang berisiko tinggi kita tulis. Entah judulnya SOP kah, entah jadi instruksi kerja kah, atau flowchart kah. Nggak peduli Bu, yang penting ada aturan mainnya. Tertulis, 1, dikomunikasikan sama yang melaksanakan. Ada SOP nih, cara mencampur kimia. Siswanya nggak disuruh baca SOP-nya. Ya sama aja kita kena, Bu, sebagai laboran. Tapi kalau orang laboran, kamu mencampur 2 kimia yang beracun nih. Ini ada SOP-nya, berarti harus di ruang asam, caranya bagaimana, difilter apa ditetes langsung gitu ya, di tethering, apakah langsung diaduk di situ. Ini ada SOP-nya, wajib baca dulu, yakinkan si mahasiswanya baca, baru boleh kerja. Tapi kalau misalnya SOP-nya ada, taruh aja. Nggak dikomunikasikan, nggak disampaikan bahwa ada SOP-nya, mahasiswa nggak dipaksa untuk baca. Terjadi kecelakaan kebakaran, terjadilah ditanya, kamu dikasih tahu nggak SOP-nya? Enggak. Laboran punya nggak SOP-nya? Ada. Kamu kasih tahu dia nggak bahwa ada SOP-nya? Enggak. Udah, laboran yang kena. Itu kira-kira ya Bu ya. Jadi dokumentasi sebenarnya buat melindungi kita sendiri supaya kalau ditanya aman kita. Ada pertanyaan lagi? Pas kita jam 11 ya. Yang mau Jumatan karena di tempat lain kan udah 11.44 ya. Ada yang di daerah di luar Jawa ya Mbak Mia.
Mbak Mia, Sudah saya serahkan ke termasuk Mbak Ibu, Mia. alhamdulillah. Kami di sini sudah jam 12, Ibu. Oke. Iya, makanya ada yang di luar Jawa ya, Wita ya. Ya udah Iya. 2 lagi, saya serahkan Mbak Wita yang ngasih hadiah. Yang pertama tadi Siap. ada. Ya. Yang pertama tadi siapa tuh? Pertanyaan pertama banyak tadi tuh kalimatnya. Ya, Nah, dari Bu Hani ya? Bu Ya, Hani ya? betul. Bu Untuk Hani dari pertanyaan. Universitas Bani Saleh dapat pulsa 100.000 ya, Mbak? Dapat imani Ibu, nanti Betul. silahkan mau dalam bentuk pulsa atau dalam bentuk transfer, silahkan nanti akan Ya kita udah. hubungi ya Ibu. Ya Bu Hani ya, 1. Yang 2 silakan Bu Mia aja yang pilih. Monggo. Siapa Siap, Bu? Kak. Saya bacakan aja ya. Yang Bu Dewi dong 2 yang lagi, pilih. atau monggo Habis mau Bu bagus Dewi, semua silahkan. pertanyaannya. Karena semua Pertanyaan bagus pertanyaan semua. sebetulnya bagus-bagus gitu. Kita juga sebenarnya bingung kalau hanya milih 2 ya. Jadi mohon maaf untuk yang lainnya mungkin bisa next acara kita bisa lebih Ya, nanti kita ada bisa lebih sharing-sharing gini berunsur. lagi kok. Ya. Ya. Untuk Sharing di grup. yang dapat Ya. 100.000 kembali ada Ibu Evariana dari BV, kemudian ada Aha. Putri Ragil. Oke, Ya, 2 ya selamat. berarti ya. Oke, Ya, terima nanti akan kita kasih. hubungi atau Ibu dahulu yang menghubungi kami silahkan. Gitu. Kalau Oke. ada Bukan ada 3 ya? Dua ada 3 penjawab Ibu. terbaik. 1, 2, 3. Oh, oke. Iya. Ya, ada 3. 1 yang pertama, 2 yang terbaik gitu ya. Iya. Ya terbaik versinya Bu Mia ya, jangan diganggu. Haknya Bu Mia dah. Monggo Bu Mia, Karena saya cepat kembalikan. juga ya dan pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Mia untuk selanjutnya. Ibu Sofa juga bagus tuh, Ibu Sofa. Semuanya Udah, bagus Ibu, jujur. Jadi Mia belum ya. foto loh. Oh iya, Ya, setelah ini foto kita foto dulu dulu ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Oh, udah Oh iya, pada tadi lihat. belum foto ya. Iya. Foto di awal Mohon tadi. untuk dapat membuka kameranya sejenak Bapak Ibu untuk kita dapat dokumentasikan. Siapa tahu nanti mukanya terkena yang kita post gitu. Ya, Di pos dapat lagi gitu. Yang kena circle dapat lagi ya. jadi bisa terkenal Ibu. Wah, muka saya ada di postingan Evodia gitu. Oke. Silahkan. Udah ya? Oke. Udah. Total ada 7 slide ini. Oke. Saya hitung dalam 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. 3, 2, Fotonya 1. di-share dong. Siap. Bentar ya, masih Boleh melanjut. Pak 3, Dani. 2, 1. Oke. 3 slide lagi, maaf. 2 slide lagi. Dan slide yang terakhir. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih kasih juga banyak untuk Bapak Bu Ibu. Dewi, Bapak Ibu Terima kasih ya. peserta. Terima kasih Mbak Yunita, Mbak Lisa, semuanya. fotonya di-share ya. Siap. Baik. Sekalian Ada semuanya termasuk materinya sangat bermanfaat. Iya Ibu. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bu Dewi Tugasnya juga. Pak Dan Said lah itu. Bapak Ibu kalau yang belum sempat menanyakan karena terhalang waktu, silakan bisa Nanti nanti di chat. grupnya akan saya open ya. Kemarin saya tutup karena menghindari impostor. Nanti impostor-impostor akan kami buang karena kita memang tidak dapat mengendalikan orang bisa masuk sesuka hatinya dan ternyata di situ dia share link yang ternyata aneh-aneh gitu. Nanti akan segera saya tindak lanjuti kalau ada yang seperti itu. Grup akan saya buka setelah ini gitu. Bisa tanya dengan Di-share Bu Dewi aja juga. Mbak Mia, maksudnya disaring terus dimasukin yang memang sesuai yang daftar gitu. Biar enak kita ngobrolnya. Betul, Ya. lebih detailnya nanti kalau membutuhkan public training secara detail sehari 2 hari kita siap menjembatani Bapak Ibu. Termasuk ngomporin kampus Bu, kalau perlu Bu. Maksudnya Untuk ini ISO tanggung jawab 21, bukan lab ISO gitu. 17025, monggo Ibu silahkan bisa hubungi kami dan di sini ada Pak Kampus Syahid dan yang balai sebagai penting. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Saya Oh ya, izin terima lab. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Terima para kasih Bu peserta, Dewi. Bu Dila, Pak Terima kasih. Syahid. Semuanya Terima para kasih untuk panitia. Bu Aude, Pak Dani, Terima kasih, Pak. Pak Undang Terima kasih Rohimat, Mbak Yunita, terima kasih Bu Lisa, terima kasih Pak semuanya. Andi. Terima kasih Bapak. Izin live ya. Silahkan.